Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat, para jamaah, Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan. Selawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul bait, kata keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan cara yang ihsan sampai datangnya hari pembalasan. Para pendengar yang Allah muliakan, sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, firman yang sering dibaca ketika menjelang Ramadan dan ketika masuk Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ketika Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, lihat Allah menyeru hamba-hambanya dengan panggilan yang terbaik, sungguh lembut dan sungguh baik. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi tidak disebut wahai manusia. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan bagi kalian saum Ramadan. Jadi kalimat kutiba telah dicatat, telah ditentukan, telah diwajibkan bagi kalian saum Ramadan. Berarti apa? Kita wajib meyakini bahwasanya yang mewajibkan saum itu Allah. Nah, kalau sudah ada kewajiban, selayaknya seorang mukmin menerimanya dengan ungkapan ya Allah firmankan di penghujung surah Al-Baqarah juga, yaitu apa? Qalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar wahai Allah dan kami mentaatinya. Yang menyuruh, memerintahkan saum itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang memberikan balasan pahala tanpa batas dalam hadis disebutkan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saum ini menjadi rukun Islam yang ketiga. Yang pertama syahadatain, yang kedua ada yang keempat. Yang pertama ada syahadatain, ada yang kedua as-salah, yang ketiga az-zakah, dan yang keempat ialah as-siyam. Yang namanya rukun, tiang. Jika tiang satu tidak ada, apa manfaatnya? Bangunan yang lain tentunya dia miring, minimal dia miring. Jika tidak, dia roboh, hancur. Iman seseorang, Islam seseorang, jika dia tidak tegakkan satu rukun saja, bisa jatuh, bisa roboh dan bisa hancur. Lihat ketika kita meyakini yang mewajibkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan pahala besar tanpa batas, bahkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memberikan satu pintu khusus yang akan dimasuki nanti di surga Allah. Pintu khusus itu bernama Ar-Rayyan, yang tidak diizinkan masuk kecuali orang-orang yang saum. Dan begitu banyak lagi keutamaan Ramadan ini. Apa di antaranya ialah ayat tadi belum kita sempurnakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana saum ini telah diwajibkan juga terhadap umat-umat yang terdahulu. Berarti apa? Kewajiban ini bukan hanya diperintahkan Allah, diwajibkan Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini bukan beban bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah Allah bebani juga, telah Allah wajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita.
Lihat bagaimana besarnya ya tujuan orang yang saum tersebut, bagaimana agung dan mulianya tujuan ya untuk dia beribadah saum tersebut. Lihat, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu junnah. Siam itu ialah merupakan perisai. Ya, perisai dari apa? Api neraka. Yang dengan kita bersaum tersebut merupakan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Lihat tujuannya tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya saum merupakan satu jalan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat lagi bahwasanya bekal kita yang terbaik menuju Allah ialah takwa. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah firmankan juga, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan wahai orang-orang yang beriman, berbekallah kalian, carilah bekal, sebanyak-banyaknya bekal, karena sebaik-baik bekal itu ialah takwa kepada Allah. Dan ingat, saum merupakan satu ibadah yang mengantarkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang setelah ialah ada ayyaman ma'dudat. Ini tentunya hiburan bagi orang yang beriman, yang dia saum tersebut ia merasa berat, tapi kalimat ayyaman ma'dudat maknanya ialah kewajiban saum tersebut hanya di hari-hari yang berbilang. Subhanallah, ada rahasia jemaah di antaranya ialah tidak Allah sebutkan setelah la'allakum tattaqun, tidak ada kalimat syahran kamila, yaitu apa? Sebulan penuh. Tidak apa? Kenapa? Sifatnya anjuran. Ya tentunya redaksinya semakin apa? Semakin lembut dan semakin enak kita mendengarnya. Tapi kalau sebaliknya berupa sanksi ataupun ancaman ataupun kafarah, begitu banyak Allah sebutkan syahraini mutatabi'in. Bagaimana orang yang dalam sabda Rasul, orang yang memutuskan atau membatalkan saum di siang hari sengaja dengan mendatangi istrinya, Nabi sebutkan dengan saum syahraini mutatabi'in, karena sifatnya ancaman. Tapi ketika sifatnya anjuran, motivasi, Allah juga memberikan kalimat yang sangat lembut, yang sangat menarik, yaitu ayyaman ma'dudat. Kewajiban Ramadan itu, ingatlah wahai orang-orang yang beriman, hanya di hari-hari yang berbilang. Kita rasakan itu jemaah. Ya, kita masuk hari yang ke-10, hari yang seterusnya. Ketika masuk hari yang ke-20 dan seterusnya, semakin cepat berlalu. Dan ini kita berharap kepada Allah, semoga Allah mudahkan urusan kita nanti untuk kita bisa menegakkan ibadah saum Ramadan. Dan terakhir, barakallahu fikum jami'an, di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi al-Yamani, Abu Hurairah radhiyallahu an wa ardhahu, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada lafaz hadis beliau menunjukkan berita, atakum syahrul Ramadan. Atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian wahai orang-orang beriman tentunya bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak. Di sini satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi penamaan yang tepat itu ialah Ramadan Mubarak atau Syahrun Mubarak. Itu yang tepat sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sahih. Adapun penamaan Ramadan Karim tidak ada. Yang tepat ialah Allahu Karimun, Allah Maha Mulia, atau bulan yang baik atau dermawan, Karim, orangnya dermawan. Jadi penamaan dengan Ramadan Karim tidak cocok, tidak tepat. Marilah kita namakan, kita sebut apa yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Syahrun Mubarak. Kemudian begitu besarnya hadis ini, Nabi lanjutkan ialah faradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kepada kalian wahai orang-orang beriman saum. Kemudian Nabi sebutkan bagaimana keutamaan Ramadan ini, tuftahu fihi abwabus sama, dibukalah ketika Ramadan tersebut pintu-pintu langit.
Selanjutnya wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup rapat atau dikuncilah pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi maradatul syayatin, dan dibelenggulah ya selama Ramadan tersebut ya syaitan-syaitan yang ingin menggoda manusia. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya, bagi Allah Allah memberikan pada satu malam dari malam-malam Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Satu malamnya lebih baik daripada 1000 malam. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan selama satu malam tersebut, dia pun terhalang dari kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hadis yang lain di sana ada tambahan wa yunadi munadin. Jemaah perhatikan, wa yunadi munadin, setiap malamnya ada penyeru, tapi tidak kita dengar. Bagi orang yang memiliki hati atau rasa, Allah akan perdengarkan tersebut. Minimal ada dorongan hati yang kuat untuk terus beribadah kepada Allah. Apa bentuk seruan tersebut? Wa yunadi munadin. Dan ada yang berseru, yaitu apa? Setiap malam berseru, ya baghiyal khair, ya halumma, atau yang lain riwayat disebutkan aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan. Ini seruan di setiap malam-malam Ramadan. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, datanglah kalian untuk beribadah kepada Allah di malam dan siang Ramadan tersebut. Sebaliknya, wa ya baghiyal syarr, wahai orang yang menginginkan keburukan dalam Ramadan, aqsir, tahan dirimu, jangan berbuat maksiat. Karena apa? Subhanallah, begitu mulianya Ramadan ini jemaah, sampai Allah sebutkan kalimat ya syahrul Ramadan. Lalu Allah wajibkan saum. Ingat, saumnya seseorang di siang hari, detik demi detiknya yang dia lalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan siangnya Ramadan seperti hari-hari biasa, hanya makan, ada tidak makan dan tidak minum. Tidak, di sana ada ibadah yang agung. Dan juga jangan dianggap malam-malam Ramadan seperti malam-malam biasa. Kita ada qiyamul lail ataupun tarawih. Insyaallah Subhanahu wa taala kita melihat ke depan harinya, jika tidak memungkinkan kita tarawih di masjid ini atau di masjid yang lain, kita akan mengadakan tarawih masing-masing di rumah kita. Dan saatnya seorang ayah atau seorang suami dia menjadi imam bagi keluarganya. Semoga dengan yang sedikit ini insyaallah ada manfaatnya. Wa barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.